Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin Afizana dari Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan dan ulasan saya mengenai salah satu permasalahan bahasa Indonesia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, seringkali tidak kita sadari, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di era media sosial. Kali ini, tema yang saya angkat adalah penggunaan bahasa Indonesia di era media sosial antara kreativitas dan kelalaian. Tema ini saya pilih karena hampir semua dari kita merupakan pengguna aktif media sosial dan secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam perkembangan sekaligus pergeseran penggunaan bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital, cara manusia berkomunikasi juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika dahulu komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung atau melalui tulisan formal, kini sebagian besar komunikasi berlangsung secara cepat, singkat, dan instan melalui media sosial. Dalam kondisi ini, bahasa Indonesia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Namun, dalam praktiknya perkembangan tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Di satu sisi, bahasa menjadi lebih kreatif dan variatif. Namun, di sisi lain, banyak kaidah bahasa yang mulai diabaikan. Seringkali kita merasa bahwa selama pesan dapat dipahami, maka cara penyampaian tidak lagi menjadi persoalan. Padahal, bahasa bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga soal ketepatan, kejelasan, dan etika dalam berkomunikasi. Kemudian ada permasalahannya, yaitu pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebiasaan berbahasa masyarakat, khususnya generasi muda. Platform seperti Instagram, X, TikTok, dan WhatsApp mendorong penggunanya untuk berkomunikasi secara cepat dan ringkas. Akibatnya, bahasa yang digunakan cenderung disederhanakan, dipersingkat, bahkan dicampur dengan bahasa asing. Salah satu fenomena yang paling kita temui adalah pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak orang merasa bahwa penggunaan bahasa Inggris dapat membuat pesan terdengar lebih modern, lebih keren, atau lebih intelektual. Padahal, jika dicermati lebih dalam, tidak semua kata asing tersebut digunakan secara tepat. Kata-kata seperti literally, basically, atau which is sering kali digunakan tanpa benar-benar memahami maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa asing kerap digunakan bukan hanya kebutuhan, melainkan karena kebiasaan dan pengaruh lingkungan. Yang kemudian ada bahasa gaul dan singkatan yang berlebihan. Selain pencampuran bahasa, permasalahan lain yang cukup menonjol adalah penggunaan bahasa gaul dan singkatan secara berlebihan. Kata-kata seperti gak, enggak, yang sama dan karena secara singkat sudah menjadi hal yang sangat umum kita jumpai di sosial media. Dalam konteks percakapan santai, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, persoalan muncul ketika kebiasaan tersebut terbawa ke dalam situasi yang formal, seperti penulisan tugas kuliah, laporan akademik, atau komunikasi resmi. Banyak mahasiswa yang tanpa sadar menggunakan bahasa tidak baku dalam konteks akademik. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara bahasa formal dan informal semakin kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat semakin menurun. Yang ketiga, kesantunan berbahasa di ruang digital. Permasalahan ini yaitu yang tidak kalah penting adalah menurunnya kesantunan berbahasa di ruang media sosial. Media sosial memberikan kebebasan bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini seringkali tidak diiringi dengan tanggung jawab dan memilih kata. Komentar-komentar yang bernada kasar, ambigu, atau berpotensi menyinggung pihak lain sering kita jumpai. Bahkan dalam diskusi yang seharusnya bersifat edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial belum sepenuhnya menyadari pentingnya etika berbahasa. Padahal bahasa memiliki kekuatan yang besar. Kata-kata yang tidak dipilih dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan sosial. Dampak panjang dari permasalahan yang tadi
yaitu jika permasalahan-permasalahan tersebut terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal dan akademik. Selain itu, identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga dapat tergerus. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa. Jika kita tidak menjaganya, maka nilai-nilai tersebut dapat perlahan memudar. Lebih jauh lagi, penggunaan bahasa yang tidak efektif dapat memengaruhi cara berpikir. Bahasa yang tidak terstruktur dengan baik dan menghasilkan pemikiran yang kurang sistematis dan kurang kritis. Solusi yang bisa kita lakukan, menurut saya, solusi dari permasalahan ini bukanlah dengan memberi batasan kreativitas dan atau melarang bahasa gaul dan bahasa asing sepenuhnya. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran konteks dalam berbahasa. Kita perlu memahami bahwa setiap situasi memiliki tuntutan bahasa yang berbeda. Bahasa yang digunakan di media sosial tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam dunia akademik ataupun profesional. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi bahasa, baik melalui pendidikan formal maupun kebiasaan pribadi, membaca tulis yang baik, memperhatikan struktur kalimat, serta membiasakan diri untuk menulis dengan rapi dan struktur dapat menjadi langkah sederhana namun efektif. Kesantunan berbahasa juga perlu dijaga dengan memilih kata yang tepat dengan sopan. Kita tidak hanya menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga menunjukkan sikap saling menghargai. Untuk refleksi pribadi sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Kita adalah kelompok yang aktif menggunakan sosial media sekaligus berada di lingkungan akademik. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mampu menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang baik dan bertanggung jawab. Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari memperhatikan ejaan, memilih kata dengan tepat, hingga menyesuaikan bahasa dengan konteks dan situasi. Kemudian, bahasa Indonesia dan tantangan generasi digital. Jika kita melihat lebih jauh, tantangan penggunaan bahasa Indonesia di era digital tidak hanya datang dari kebiasaan individu, tapi juga dari lingkungan digital itu sendiri. Algoritma media sosial cenderung menggunakan konten yang singkat, cepat, dan mudah dicerna. Akibatnya, bahasa yang panjang, runtut, dan terstruktur seringkali dianggap kurang menarik. Hal ini secara tidak langsung membentuk kebiasaan kita dalam berbahasa. Kita menjadi terbiasa menyampaikan pesan secara singkat, bahkan memperlihatkan kejelasan makna. Budaya viral juga memengaruhi pilihan bahasa. Banyak orang yang lebih fokus pada bagaimana sebuah kalimat terdengar menarik atau lucu dibandingkan apakah kalimat tersebut sudah sesuai dengan kaidah atau bahasa yang benar. Peran kampus dan lingkungan akademik dari kita. Lingkungan kampus seharusnya menjadi ruang yang kondusif untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa yang kurang tepat seringkali kita temui, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk mampu menyampaikan gagasan secara ilmiah dan logis. Hal ini tentu membutuhkan bahasa yang jelas, runtut, dan struktur. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan akademik. Dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika memiliki peran penting dalam membentuk budaya berbahasa yang sehat di lingkungan kampus maupun di lingkungan lainnya. Kemudian, kesadaran individu sebagai kunci. Pada akhirnya, perbaikan kualitas bahasa Indonesia tidak hanya mengandalkan aturan atau kebijakan tertentu. Kesadaran individu tetap menjadi utama. Kesadaran ini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti membaca ulang tulisan sebelum dikirim, memilih kata yang lebih tepat, serta menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan-kebiasaan kecil ini memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten. Dengan demikian,
Menjaga bahasa Indonesia bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama sebagai penutur bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahwa bahasa Indonesia di era media sosial berada di antara dua hal, yaitu kreativitas dan kelalaian. Kreativitas perlu dijaga agar bahasa tetap hidup dan relevan, namun kelalaian harus dihindari agar kaidah dan nilai bahasa tidak hilang. Dengan kesadaran dan sikap bijak dalam berbahasa, kita dapat menjaga bahasa Indonesia tetap berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.